Kasus hukum yang menjerat seorang guru honorer di Muaro Jambi, Triwulansari, kini menjadi sorotan nasional hingga ke meja Komisi 3 DPR RI. Triwulansari ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan penertiban rambut siswa yang berujung pada dugaan kekerasan. Satreskrim Polres Muaro Jambi membenarkan telah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di SD Negeri 21 Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kasatreskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama mengatakan, kejadian berawal saat terlapor yang merupakan seorang guru honorer bernama Triwulansari, 34 tahun, sedang melakukan razia rambut. Usai menggunting rambut korban, terlapor diduga menampar korban sebanyak 1 kali. Berdasarkan hasil visum, diduga ditemukan adanya luka akibat benda tumpul pada korban. Polisi sebenarnya tidak tinggal diam karena berbagai upaya kekeluargaan mulai dari mediasi hingga pendekatan restoratif justice telah dilakukan sebanyak 3 kali. Bahkan Dinas Pendidikan, PGRI, hingga bagian hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi juga turut dilibatkan. Tapi sayangnya, segala upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak orang tua siswa tetap ingin proses hukum berjalan. Tak hanya gigih mengupayakan perdamaian, polisi juga membuat kebijakan yang menyentuh hati nurani. Memahami peran Triwulansari sebagai seorang pendidik sekaligus ibu, polisi memberikan keringanan wajib lapor 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. Bahkan jika berhalangan, sang guru diperbolehkan melapor hanya melalui telepon. Dapat kami jelaskan bahwasanya memang telah terjadi razia rambut di SDN 21 Pematang Raman, dan kami kepolisian mendapat laporan dugaan kekerasan pada anak, di mana dari hasil visum yang didapati adanya luka yang diakibatkan oleh benda tumpul, dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi benar bahwasanya setelah terlapor menggunting rambut dari korban ditampar oleh terlapor sebanyak 1 kali, dan menurut keterangan dari korban anak tersebut, korban mengeluarkan darah saat meludah sesaat kembali ke barisan setelah razia rambut selesai. Kasus yang bergulir sejak Januari 2025 ini pun akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat. Pada Selasa siang 20 Januari 2025, Triwulansari mengadukan nasibnya ke Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta. Di hadapan anggota Dewan, guru honorer berusia 34 tahun ini menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi. Dari awal tahun 2025, itu bertepat di bulan Januari tanggal 8, kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, di semir pirang, ini cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut, ketika dipotong mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks. Nabok mulutnya, kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks 1 kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab,
duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu Pak. Triwulandari kini hanya bisa pasrah setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2025 lalu. Ia berharap ada keadilan bagi dirinya yang niat awalnya hanya ingin menegakkan disiplin di sekolah. Dari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.